Pak yang mana nih? Nanti Ya, dikat aja jadi yang mana. dekat ya. Aku lihat ini dulu. Sejauh ini belum diisi ya. Belum Bu. Masalahnya yang diisi itu ada sih yang diisi, ada yang diisi, ada yang enggak. Aku ada dibagi-bagi. Mungkin aku harus ngisi, mungkin harus disiap-siapin Bu. Ini yang sudah gitu, ini yang belum, ini yang ini, sampai kata Pak Itu Ustadz, kalau administrasi kerjaan. memang dia lengkap ya. Kalau enggak terlalu ini. Mungkin mengalir setelah melakukan pembelajaran daring ini Bu Dwi, apa sih yang dirasa Bu Dwi Pasti bertambah Bu, ilmunya bertambah. ilmu bertambah? Yang pasti kalau saya ahli di satu tempat, ternyata saya tahu bahwa saya banyak kekurangan kalau melihat CGP lain. Wow. Tapi bukan berarti kita enggak minder, bukan. Bukan. Ya, Jadi betul. ternyata saya itu ada kekurangan dibanding mereka dan pengen belajar. Nah, itu kata kuncinya. Pengen belajar. Contoh dengan Pak Burman. Betul. Amazing. Luar biasa ya. Cara ngomongnya tertata. Ada beberapa orang yang bagus juga tapi tidak tertata. Ada beberapa orang yang saya liatin. Kalau saya kan orangnya lebih seneng ngamatin, liatin, ngelakuin hanya untuk ya nanti dengan orang. Tapi kalau untuk itu kelemahan saya. Actionnya belum pede kalau belum pede. Makanya Ibu Eni kemarin kasih tantangan tukeran rolling. Aduh, rolling ayo kata aduh. Doakan saya selamat teman-teman gitu. Saya gitu kalau di grup. Apa yang menarik dari Pak Burman selain public speaking? Pak Burman itu bisa menyatukan kalimat menjadi satu yang memang menjadi tujuan yang mau kita bicarakan. Mengalir, dia bisa nyatukan kalimat gitu loh. Kalau saya itu potong-potong kalimatnya. Tapi kalau misalnya dalam satu ketika bisa jadi sampai buat orang kagum pun jadi kagum orang. Tapi kalau dibandingkan dengan Pak Burman yang bisa menyatukan tanpa harus saya tuh butuh waktu, loadingnya lama. Kalau Pak Burman enggak. Tapi itu bukan menjadi suatu kekhawatiran. Bukan. Saya tidak khawatir karena pikiran saya ini selalu seperti ini. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Betul. Dan situ kunci kita bersyukur berarti kan. Oke. Harapan ke depan apa Bu Dwi? Harapan ke depan bisa public speaking. Bisa catatan berani, itu ya. Bisa berani lagi menghadapin pertanyaannya simpel-simpel loh. Saya tahu jawabannya itu, tapi nanti deh. Orang kayaknya mau ngomong ya silakan nih ngomong gitu. Jadi kalau nggak dicoel sama Bu Eni nggak ngomong saya. Bu Dwi ayo ngomong. Oh iya Bu, saya ngomong. Inisiatifnya belum. Tapi tetap diasah. Saya lebih baik menghindari trouble yang bakal datang Bu. Jadi trouble bagi saya itu kalau saya ngucapi satu kalimat itu akan datang trouble bagi saya. Aku ngomong kayak gitu. Kok aku ngomong kayak gitu? Itu aku selalu seperti menjadi suatu kendala. Aku kok ngomong kayak gitu. Ada kekhawatiran khawatir ngapa? Khawatir yang aku omongin itu tidak tepat. Nggak tepat katanya. Tapi kan ada orang yang langsung jujur aja ngomong tuh ngalir aja. Kadang ngeliat kok orang ini ngomong ngalir aja padahal tahu itu salah, nggak mikir apa itu nanti membebani orang ya. Aku tuh takutnya gitu. Tapi Bu Dwi yakin nggak, percaya nggak kalau sebenarnya apa yang Bu Dwi lakukan itu sudah tepat? Karena Bu Dwi mencoba untuk mengkondisikan bahwa apabila saya salah dalam berbicara maka akan berdampak seperti itu. Lebih kepada kehati-hatian. Betul. Saya lebih kehati-hati. Apakah itu nanti malah merusak keadaan, merusak suasana, merusak hati orang? Nah itu saya lebih khawatir itu. Jadi lebih baik saya telan sendiri aja. Kecuali saya terpaksa ngomong. Nah, jadi kata jujur. Kata terpaksa itu yang harus mulai kita coba hindari. Jangan ada kata terpaksa. Iya. Jadi mencoba. Ya, nanti saya coba. Lakukan dari diri untuk tergerak, mencoba. Karena saya pikir gimana bisa menggerakkan orang sedangkan saya aja malu-malu. Tanda kutip kalau untuk umuran anak-anak ke bawah kan malu-malu. Kalau saya mah lebih ke segan, takut nanti orang mau nggak. Tapi kalau kayak sama ibu berdua ngobrol, it's okay, fine. Tapi kalau sudah masuk forum rame dan begitu banyak otak, saya khawatir mau nggak mereka dengerin omongan saya, itu yang saya takutkan. Padahal itu nanti saya harus menggerakkan orang kan. Jadi saya coba nanti untuk bisa. Selama ini yang saya masukkan otak tuh anak-anak, umurnya yang masih di bawah. Bisa diatur gitu kan, bisa dikondisikan. Tapi kalau kayak tadi sama orang tua sih it's no fine. Fine saya nggak apa-apa. Cuman yang saya takutkan
orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya. Itu yang saya takut. Kita tadi karena lebih ke hati-hati ya. Ilmunya lebih tinggi dari saya, mereka punya knowledge lebih bagus. Ya, Jadi serasa jangan sembarangan kurang. loh ngomong sama orang. Itu loh yang saya hati-hati. Jangan sembarangan aja ngomongan orang. Hati-hati karena saya selalu ngomong sama siswa. Karena ngomong sama siswa terasa di diri. Betul. Jangan Jadi sembarangan ngomong. satu jari ke orang lain, kita harus koreksi bahwa 4 jari ke arah kita. Itu memang beda ya kalau orang BK. Oke, sepertinya dukungan dari kepala sekolah sangat baik ya, sangat luar biasa. Sangat. Termasuk yang sangat Sangat. beruntung. Apapun yang saya minta selama itu benar Bu ya, selama itu benar, beliau dukung. Jadi Bu, saya mau ikut lomba ini, di mana, kapan, berapa biaya, masukkan proposal, nanti Ibu analisa. Gitu cara Ibu kepala sekolah. Bu, segini. Oke, jalan. Gitu. Jadi kemudian beliau minta pertanggungjawaban juga. Karena dana yang dikeluarkan itu manajemennya memang luar biasa juga. Karena dana yang dikeluarkan itu bukan dana beliau, istilahnya dari dana sekolah, dan itu diperuntukkan untuk anak-anak. Kemana itu jalannya? Nah itu saya hati-hatikan di sini. Makanya terciptalah Tata Boga ini, saya dalam arti sedikit bangga lah karena ini khas 10% ada saya terlibat. Idealnya jangan sedikit bangga. Jadi idealnya memang bangga. Jangan Bu, bangga dan bukan begitu. Saya nanti dikira sombong dengan teman-teman. Dan sombong. Jadi dari situ kita mulai tergerak, kemudian kita bergerak dan memang menggerakkan. Oke, Bu Dwi, berdasarkan pembelajaran yang mana filosofi Gajah Dewantara, setelah Bu Dwi melakukan kegiatan daring ini, apa yang sudah nampak menurut Bu perubahan-perubahan yang selama ini sebelum mengenal itu dan setelah sudah mengenal itu, apa yang Bu Dwi rasakan? Perubahan pada awal pembelajaran. Perubahannya biasa kan masuk langsung. Ayo kita tajam gas. Jadi bahwa kita harus mengkondisikan dulu. Ya, tapi kalau komputer itu bencana Bu, kalau misalnya pertama kali mereka duduk, mereka aja butuh waktu hampir 10 menit. Mulai hidupin, mulai ini mengkondisikan mereka dengan keadaan alat itu, ramenya minta ampun. Begitu udah selesai, kalau saya tuh sudah, ayo kita mulai aja gitu. Tapi sekarang sudah selesai, oke, siapkan dulu bajunya, pakaiannya, mari kita berdoa. Kemudian apa yang diajarkan oleh Bu Eni lah, step yang diajarkan Bu Eni, sedikit kasih ice breaking, kemudian apa menjadi perjanjian kelas kita, sudah ya oke, kita mulai kayak gitu. Itu sih yang saya pelan-pelan saya terapkan ke dan anak. Hasilnya di anak-anak apa yang Ibu lihat? Mereka melihat saya langsung gimana, gitu. Ternyata agak lebih agak lebih tenang mereka. Betul, dibandingkan bahwa kebiasaan yang kita lakukan itu nanti berefek ke anak kalau dilakukan secara terus-menerus. Dan itu menjadi disiplin. Jadi disiplin, benar. Dan disiplin itu kunci sukses. Benar. Luar biasa. Perubahan sudah Ibu coba lakukan dan Ibu sudah melihat aksi nyata Ibu sendiri, kemudian Ibu sudah merasakan sendiri. Ke depan apa lagi target Ibu untuk perbaikan? Kalau ke depan jurusan lain boleh? Boleh. Karena kan saya ini guru penggerak itu harus memang multi kan dimanapun. Ke depan targetnya pengennya Tata Boga itu eksis ya, tetap karena tahun depan itu mereka harus mengadakan UK. Jadi itu persiapannya itu sangat ekstra tenaga, pikiran mereka itu, karena beda dengan bismen yang lain. Hati saya ini sebenarnya terbagi Bu, antara mendua. Satunya di Tata Boga, yang dimana bagi saya itu perjuangan saya dari awal. Nah ini sudah masuk perjuangan kedua, dimana mereka harus PKL, dan itu saya akan deg-degan karena dalam 6 bulan mereka di tempat lain. Dan berikutnya tahun depan mereka siap untuk uji kompetensi. Nah itu target saya tahun depan. Kemudian target saya berikutnya ke guru-guru untuk menyebarkan kebiasaan positif ya, mulai dari yang saya lakukan di kelas gitu. Saya mulai dari salam, mungkin salam itu udah biasa ya, tapi di sini agak kurang. Jadi karena kita kemarin efek dari daring. Efek dari daring kita kan pembiasaan positif. Saya pengen melakukan pembiasaan positif
memberi contoh terlebih dahulu dengan anak-anak asuhan saya dulu. Anak asuhan saya terus terang yang paling nurut itu ya tata boga. Karena kenapa? Karena di akuntansi mereka kan punya wali kelas sendiri, punya kajur sendiri. Saya hanya bisa menguasai yang ada aja dulu. Gitu. Nanti setelah istilahnya saya pengen ada role model gitu. Ini loh yang anak-anak ini nanti dicontohkan sama guru-guru lain. Ayo dong ikut di tata boga tuh kayak gini gitu. Nanti yang lain oh ya bisa ya. Ayo kita coba. Saya tuh pengen gitu. Orang itu nggak mau nurut kalau tidak ada contoh. Intinya saya gitu. Bukannya saya mau langsung gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nonsen kalau misalnya ada saya juga lihat sih teman-teman kayak gini saya pikir emang mudah. Karena seluruhnya itu semuanya itu butuh proses. Butuh proses. Kita diperhatikan seseorang itu karena kita punya kelebihan. Betul. Itu aja Bu. Kalau kita nggak ada kelebihan orang mau menolehkan. Kemudian walaupun kita punya kelebihan, kalau kita tidak explore, orang tidak akan bisa melihat. Betul, Intan itu tetap Intan walaupun di dalam lumpur ya. Tetapi kalau Intan itu tidak ditampilkan ya nggak bisa juga, nggak kelihatan bahwa mereka aksinya itu gimana, efeknya ke sekolah itu gimana, apakah itu membawa perubahan di sekolah. Itu kita harus kasih contoh dulu. Bisa luar biasa langsung nggak kata saya gitu saya nggak ada teman-teman makanya saya suka nunduk-nunduk di bawah itu. Nah itu ya saya mau ngomong gitu teman-teman tuh kalau saya ngomong itu dan bagi saya itu saya punya kunci diam itu emas kata saya gitu. Betul. Bu Dwi, saya yakin karena Bu Dwi ini berhubungan dengan administrasi tentunya media iya media portfolio digitalnya saya yakin di ini, tapi secara garis besar kerangka-rangkanya mungkin nanti apa saja menurut Bu Dwi kerangka yang saya buat ini aja buat tulisan aja lah. Oh di sini ya di sini aja saya yang di sini aja. Jadi rencana saya ini rencana kerangkanya mau kayak gini nanti ya saya melakukan betul dari identitas diri komponen positif ya rahmi ya oh iya tulisan rahu nanti saya print lagi Bu ada terus ya ini Bu jadi saya komponen perubahan kelas kemudian refleksinya nanti ini secara teorinya ya teorinya lah Bu nanti saya baru mau mencobanya di bulan-bulan ini. Nanti bagaimana ceritanya nanti saya laporkan. Nah, cuman saya